Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, para jamaah, Bapak sekalian, jamaah pengawasan Ahad pagi yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan. Mungkin kesehatan yang Allah berikan ini semakin membuat kita semangat untuk beribadah pada Allah. Kemudian kita juga diberikan umur panjang, mudah-mudahan waktu yang diberikan ini senantiasa kita isi dengan amalan-amalan soleh dan terus meningkatkan ilmu kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Baik, para jemaah sekalian, kita kembali melanjutkan pembahasan saking kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah. Kita masih dalam pembahasan toharah, yaitu tentang bersuci, di mana kita akan mengkaji lagi tata cara wudu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Umron, di mana Utsman bin Affan mempraktekkan secara lengkap bagaimana wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Umron itu disebutkan praktek secara lengkap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir yang kita bahas yaitu hadis Abdullah bin Amr, Abu Hurairah ya, tentang setan itu bermalam di rongga hidung. Maka dianjurkan atau diperintahkan untuk berwudu, dan saat berwudu itu memasukkan air dalam hidung dan kemudian mengeluarkannya. Sekarang kita lihat kembali hadis dari Abu Hurairah tentang cuci tangan dalam bejana sudah ya? Masukkan tangan dalam bejana sudah ya? Taib. Sekarang hadis Lakit bin Sabrah. Hadis ke-44. Wa an Lakit bin Sabrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighil wudu'a wa khalil bainal asabi'i wa baligh fi istinshaqi ila an takuna sha'iman. Akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Lakit bin Sabrah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah dalam berwudu, usaplah sela-sela jari, dan bersungguh-sungguhlah pada menghisap air ke dalam hidung, kecuali jika engkau sedang berpuasa. Dikeluarkan oleh Imam yang empat dan Ibnu Khuzaimah mensahihkannya. Taib. Hadis dari Lakit bin Sabirah. Lakit bin Sabirah radhiyallahu anhu. Kalau di terjemahan bin Sabrah. Di sini Syekh Abdul Fauzan bacanya Sabirah. Lakit bin Sabirah, shadnya di fathah, kemudian ba'nya di kasrah. Sabirah. Dari Lakit bin Sabirah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbigil wudu'a, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi, dan untuk jari jemari sela-selanya itu hendaklah juga dicuci, wa balik fil istinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah ketika memasukkan air ke dalam hidung, illa antakuna shaiman, kecuali jika kalian itu berpuasa. Akhrajahul arba'ah was-sahhahu Ibnu Khuzaimah wa li Abi Dawud fi riwayatin, diriwayatkan oleh yang 4, berarti oleh 4 kitab sunan, yaitu Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wali Abi Daud fi riwayatin, dan juga Abu Daud menyebutkan dengan riwayat dengan lafaz iza tawadda'ta famatmit, jika engkau itu berwudu maka berkumurlah. Di sini ada beberapa istilah. Yang pertama, asbigil wudu, sempurnakanlah wudu, yaitu yang dimaksudkan sini adalah balik fi ikmalihi wa fi kulli aduwin haqqahu, yaitu hendaklah kita bisa menyempurnakan wudu, dan setiap anggota wudu itu memang benar-benar ditunaikan haknya untuk dibasuh atau untuk diusap saat wudu. Kemudian wa khalil bainal asabi, khalil di sini maksudnya adalah tafriq asabi yadain wa rijlain fil wudu, yaitu sela-selanya ini hendaklah dibasuh atau diusap juga. Dibasuh ketika kita itu berwudu, setelah jari jemari ketika kita membasuh tangan, juga kaki ketika kita basuh kaki, sela-selanya juga diperintahkan untuk dibasuh. Dan yang dimaksudkan dengan jari jemari sini adalah jari tangan dan jari kaki. Kemudian wabalik fil istinsyaq, maksudnya di sini adalah seriuslah ketika masukkan atau menghirup air ke dalam hidung. Lalu Nabi SAW itu katakan illa antakuna shaiman, kecuali kalau engkau itu dalam keadaan berpuasa, karena khawatir kalau terlalu banyak air yang dimasukkan maka nanti puasanya itu batal. Maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudu. Kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudu. Dan isbagil wudu itu ada 2 macam. Isbagil wudu atau menyempurnakan wudu itu ada 2 macam. Yang pertama isbag wajib, yang kedua isbag mustahab. Yang pertama menyempurnakan dengan cara wajibnya dipenuhi. Yang kedua menyempurnakan dengan cara yang sunnah-sunnah dipenuhi. Misalnya kalau yang sunnah kita basuh 2 kali atau 3 kali. Kalau yang 1 kalinya, yang pertamanya itu wajib. Sedangkan untuk basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga hukumnya sunnah. Jadi misalnya kita dalam keadaan darurat, airnya sedikit. Airnya sedikit. Misalnya mau pergi ke Sumatera sana, masuk kamar mandi, wah airnya terbatas sekali. Bisanya ini cuma 1 kali basuhan. Bisanya cuma 1 kali basuhan. Maka ketika itu kita diperintahkan untuk bisa lebih menghemat. Artinya cukup satu. Yang penting ketika dibasuh itu memang dengan sempurna kita membasuhnya. Nah, kalau disebut yang tadi menyempurnakan yang wajib, berarti rukunnya dipenuhi. Apa saja rukun wudu? Ada berapa? 4 atau 6? 6. Oh, Pak Parjo ini betul, Masya Allah. Harusnya jadi kepala KUA ini. Rukun wudunya sudah luar biasa. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku. Terus yang ketiga, kepala, kali telinga. Yang kelima, kaki tekan
Kaki tekan apa? Yang kelima kaki sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Terus yang keenam tertib. Masya Allah. Calon kau giri subuh. Iya. Masya Allah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i yang dulu kita pernah pelajari ya, mulai saking niat. Satu, terus yang kedua membasuh wajah. Kemudian yang ketiga basuh tangan sampai siku. Kemudian yang keempat mengusap kepala. Kalau dalam mazhab Syafi'i sebagian kepala. Namun yang kemarin kita bahas yang lebih tepat baiknya diusap semuanya. Kemudian yang kelima mencuci kaki sampai mata kaki. Yang keenam tartib, melakukannya secara berurutan. Wajib ini dipenuhi. Maka itu dikatakan isbagul wudu. Kemudian tambahkan lagi dengan yang sunnah, yaitu yang tadi kalau basuhannya 2 kali, niat 3 kali. Nah ini kita tambah yang sunnah. Termasuk yang sunnah juga jari jemarinya kita, ya sela-selanya ini kita juga cuci. Nah ini juga masuk yang sunnah. Juga masuk yang sunnah dalam mazhab Syafi'i, misalnya di awal wudu baca bismillah. Ya, baca bismillah. Namun di sini tidak sampai derajat wajib karena dari sisi derajat hadisnya itu dhaif atau lemah. Ya, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tata cara wudu dalam surat Al-Maidah ayat 6, di situ Allah Subhanahu wa taala tidak memulainya dengan bismillah, namun mulai dari membasuh wajah. Sehingga bismillah di sini tidak masuk, kata ulama Syafi'iyah, tidak masuk dalam wajib, namun masuk dalam sunnah. Maka kalau misalnya kita berwudu di kamar mandi, boleh kita tinggalkan bismillahnya. Ya, kalau kita berwudu kamar mandi masih boleh. Dan baca bismillah tadi kan dalam kamar mandi nggak boleh. Jawab salam nggak boleh. Maca istighfar astagfirullah nggak boleh. Kaget di dalam kamar mandi maca subhanallah atau masya Allah, ya nggak boleh. Jawab salam, ada yang ucapkan salam, ya nggak boleh. Ada yang bersin kita ucapkan yarhamukallah, ya nggak boleh, karena ini dalam kamar mandi. Maka ketika itu bisa ditinggalkan, atau kita nanti wudunya di luar baru membaca bismillah ketika di awal wudu. Jadi intinya namanya isbagul wudu, menyempurnakan wudu tadi, penuhi yang wajibnya, menyempurnakan yang wajibnya. Kemudian yang kedua menyempurnakan yang sunnah-sunnahnya. Yang menyempurnakan yang sunnah-sunnahnya. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan kita juga diperintahkan untuk menyela-nyela jari jemari. Kita diperintahkan untuk menyela-nyela jari jemari. Ya, menyela-nyela jari jemari. Artinya di sini karena mengingat perintah dari hadis ini, yaitu perintah dari Nabi SAW, wa khalil bainal asabi, menyela-nyela jari jemari dilakukan ketika kita membasuh tangan, juga ketika kita membasuh kaki. Kemudian faedah yang lainnya dari hadis ini menunjukkan kita diperintahkan menghirup air ke dalam hidung dengan serius. Artinya nggak separuh-separuh. Separuh-separuhnya gimana? Ambil air, ini nggak dihirup. Di sini dikatakan wabalik fil istinsyaq. Seriuslah ketika masukkan air ke dalam hidung. Artinya ambil air, dihirup, kemudian dibuang ketika itu. Kadang-kadang kita cuma ambil gini kan, sedikit-sedikit saja. Ya, nanggung. Apa-apa itu kita pengen tuh separuh-separuh. Kemarin kepala cuma ambil, hidung, tangan, apa gini-gini aja. Nggak cukup. Dalam wudu di sini asalnya serius kalau menghirup air ke dalam hidung itu serius kita lakukan. Kemudian tadi ada tambahan dari riwayat Abi Daud, disebutkan tambahan berkumur-kumur juga demikian. Maka faedah yang berikutnya lagi, berkumur-kumur lakukan serius, juga menghirup air dalam hidung itu lakukan
serius. Jadi benar-benar kumur-kumur. Nah, tentang apakah berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung itu hukumnya wajib ataukah sunnah? Wallahu alam. Kalau kita lihat dari ayat, juga dari pembahasan-pembahasan para ulama Syafi'iyah yang ada dan dalil-dalil penguatan mereka, di sini hukumnya sunnah. Jadi misalnya kita dalam keadaan air yang terbatas, kita cukupi dengan yang wajib saja, penuhi rukun saja. Misalnya di pesawat, ya, mau pergi ketika itu kan aturannya air nggak boleh jatuh ke lantai. Maka yang bisa dilakukan ya kita cuma sekedar penuhi rukun. Ya, kita cuma sekedar penuhi rukunnya. Maka kadang cuma kita ambil seperti kita mengusap saja. Tidak kita alirkan karena takut jatuh nanti. Kan ini bahaya nanti kalau air itu berjatuhan di lantai. Ini aturan. Besok kalau numpak pesawat ini wis jadi aturan loh. Ya, jangan sampai nanti guyur airnya ke kepala gitu, nggak boleh. Ya, ini jadi aturan. Besok kalau mangkat umroh semuanya untuk ingat seperti ini aturannya. Ya, namun toiletnya nanti ingat, toiletnya itu duduk, bukan seperti jongkok, jadi dibiasakan juga. Nanti lihat aneh logo ini kepiye kira pipis. Memang aturannya kayak gitu. Jadi banyak-banyak latihan nanti untuk yang lainnya. Ini keadaan-keadaan darurat yang semuanya itu butuh latihan. Harus diberitahu sekarang, bukan nanti pas di sana baru bingung. Wah, ini gimana ini caranya untuk wudu? Kadang keadaan darurat itu kita perlu ajarkan. Nanti darurat ketika ini bagaimana, darurat ketika ini bagaimana, darurat ketika ini bagaimana, airnya terbatas, sholatnya ini nggak bisa berdiri, terus sholatnya seperti apa. Nah, harus jauh-jauh hari diberitahu, bukan dalam keadaan sudah darurat seperti ini baru tanya. Jadi jauh-jauh hari harus sudah diberitahu seperti itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi untuk puasa. Kumur-kumur dan masukkan air dalam hidungnya itu tidak terlalu banyak. Ya, artinya secukupnya saja. Sudah kumur-kumur sudah dibuang. Kumur-kumurnya masih boleh, namun tidak terlalu banyak. Begitu juga masukkan air dalam hidung juga masih boleh, namun tidak terlalu banyak. Kemudian faedah yang lainnya lagi, dalam Islam dikenal kaidah sadduz zari'ah atau sadduz zara'i. Kita nutup pintu agar tidak terjerumus pada sesuatu yang lebih parah. Kita cegah ini sesuatu ini, walaupun ini asalnya bukan tujuannya, namun ini adalah jalan. Kita cegah sesuatu agar tidak terjerumus dalam sesuatu yang lebih parah. Contoh misalnya, karena dikhawatirkan nanti kita bisa berlebih-lebihan pada orang soleh, lebih-lebih lagi ketika dia itu meninggal dunia, maka dalam ajaran kita untuk melebih-lebihkan atau berbuat ekstrim, bersikap ekstrim pada orang soleh itu mulai dicegah. Biar nanti ketika orang soleh ini meninggal dunia, kuburnya itu tidak didatangi berlebihan, kuburnya tidak diziarahi berlebihan, kuburnya tidak diminta-mintai berlebihan. Maka dilarang dulu yang mulai dari yang kecil-kecil. Contoh, orang soleh itu asalnya berkahnya itu bukan pada zatnya, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang soleh itu asalnya berkahnya bukan pada zatnya, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak perlu kita dengan orang soleh menyikapi bekas minumnya itu penuh berkah. Ya, bekas minumnya itu penuh berkah. Kalau sudah berlebihan pada hal ini, nanti yang lain-lainnya juga berlebihan sama. Nanti ketemu, kemudian salaman, diusap-usap ke badannya. Aduh, Pak Kiai, dicium-cium. Dicegah ini, kita dicegah untuk melakukan seperti ini. Ini tindakan sudah berlebihan. Nanti lebih daripada itu lagi, ya, sampai ngalap berkah untuk yang lain-lainnya. Sampai kalau berlebihan pada orang soleh, ada yang bisa punya anggapan kotorannya orang soleh juga penuh berkah. Ini menurut salah satu keyakinan orang sufi seperti itu. Ya, sufi atau yang beraliran tasawuf seperti ini keyakinannya.
Ya, sufi atau tasawuf seperti ini keyakinannya. Artinya terlalu berlebihan kepada orang soleh seperti itu sampai kotorannya juga dia ngalap berkah. Kotorannya loh ini dikumpulkan, terus ini nganggap penuh berkah, ini wali, ini luar biasa kotorannya. Entah jadi itu disimpan atau diapain lah. Ya, mudah-mudahan nggak dimakan. Sampai dianggap seperti itu. Belum lagi ini ketika hidup loh. Coba bayangkan bagaimana ketika mati. Ya, kuburnya bagaimana nanti kalau ketika mati? Lebih lagi daripada itu. Ini baru ketika hidup loh ini. Dan ketika mati dia sudah anggap lebih lagi. Wah, orang soleh ini lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Wah, kami ini penuh dosa. Kami ini banyak buat kesalahan. Tentu berdoa pada Allah, kami ini nggak layak. Minta pada orang soleh, jadikan orang soleh yang sudah mati ini, kiai yang sudah mati, wali yang sudah mati ini sebagai perantara pada Allah. Ini sudah bentuk tawassul kepada selain Allah, yang sudah tawassul kepada orang soleh yang sudah mati. Nanti ujung-ujungnya berdoa kepada orang mati. Nggak boleh. Maka dalam Islam juga sampai kita berkunjung selain ke 3 tempat. 3 tempat ini kita boleh berkunjung dengan sengaja dan tempat itu yang dituju. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram sholat di sana 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi sholat di sana 1.000 kali lipat. Masjidil Aqsa sholat di sana 500 kali lipat daripada masjid yang lainnya. Kita boleh menuju tempat untuk ibadah cuma pada 3 tempat ini. Kalau selain 3 tempat ini, jenengan ke kubur-kubur wali misalnya, wah ini sudah melanggar hadis yang Nabi SAW katakan, la tusyaddur rihal illa salasatil masajid. Tidak boleh bersengaja menuju tempat kecuali pada 3 tempat tadi, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Hadza, yaitu Masjid Nabawi, masjidku ini kata Nabi SAW. Lalu Masjidil Aqsa. Maka kalau kita pergi ke petilasan, pergi ke tempat-tempat pesugihan yang ditujukan tempat dan kita mau beribadah khusus di situ, entah nazar, ada tumbal, entah mau iktikaf situ. Iktikaf kalau istilah wong pesugihan itu bersemedi, iya kan? Iya. Ya, terus bertambah di situ dalam waktu yang lama. Ada yang 40 hari, ada yang berapa hari lagi? Ya, ada yang 7 hari. Bersemedi di mana yang 7 hari? Istilahnya ini kan iktikaf namanya. Maka ini dicegah seperti itu, perjalanannya dicegah. Karena kalau sudah sampai perjalanannya ditempuh, nah ada hal-hal yang tidak diinginkan ketika di tempat tadi. Kalau ini ke kuburan orang soleh, kuburnya nanti dilebihkan. Maka dikenal dengan satu zaroi. Kaitannya dengan hadis tadi apa? Tadi dicegah biar puasanya tidak batal. Biar puasanya tidak batal, maka kumur-kumurnya tidak berlebihan. Lalu masukkan air dalam hidung juga tidak berlebihan. Kumur-kumurnya tidak berlebihan, masukkan air dalam hidung juga tidak berlebihan. Seperti itu. Jadi dicegah yang ini, biar tidak terjerumus pada sesuatu yang lebih parah. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil kaidah. Ada disebut oleh para ulama pakar fikih, darul mafasid aula min jalbil masalih. Ini faedah yang berikutnya lagi, kita mencegah suatu bahaya lebih didahulukan daripada mengambil suatu maslahat. Kita mencegah suatu bahaya lebih didahulukan daripada mengambil suatu maslahat atau kebaikan. Mencegah suatu bahaya, kita cegah dulu puasa biar tidak batal. Ya, kita cegah dulu puasa biar tidak batal. Dan kita terjang tadi, ya kita berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, maslahatnya kita ambil. Namun sedikit saja yang kita lakukan untuk berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung. Maka darul mafasid aula atau darul mafasid muqaddam an jalbil masalih. Yaitu kata ulama pakar fikih, ini kaidah.
kita cegah suatu bahaya itu lebih kita dahulukan daripada ngambil manfaat. Contoh misalnya, ini kalau mau ngomong, ya, ketika kita itu berdakwah, ya, kalau kita mau berdakwah, kadang kita mesti timbang-timbang. Ini bapak ini alhamdulillah sudah ngaji, kita tunda materi ini dulu. Kalau saya sampaikan dia pas nanya, ya, dia pas nanya, uang dia nanti nggak ngaji lagi. Walaupun maslahat kan, ada kebaikan kan kalau disampaikan. Ya, ada kebaikan kalau saya sampaikan sekarang. Ini kebaikannya ada. Namun kadang saya cegah dulu, ini nggak disampaikan sekarang, nanti. Kenapa? Darul mafasid. Saya cegah bahaya. Bahayanya apa? Kalau nggak ngaji bodoh terus. Kalau nggak ngaji kebaikan nggak dapat terus. Kalau nggak ngaji maksiat-maksiat tidak dipahami, dosa-dosa besar tidak dipahami. Maka ditunda darul mafasid. Saya cegah itu dulu. Sudahlah, ini nggak usah disampaikan. Contohnya apa materinya? Contohnya apa materinya? Materinya ke kuburan. Ke kuburan. Bakar menyan itu kan bisa. Bakar kemenyan kenapa kalau bakar kemenyan? Bakar kemenyan sama dengan bakar rokok kan? Contoh misalnya tadi selamatan kematian. Kan bisa dicegah, bisa kita cegah dulu kan, nanti kan. Kira-kira kalau kita kabarinya nanti setahun lagi, bisa nggak? Bisa nggak? Nah, kita didik orang dulu kan, tanamkan dulu akidahnya. Wong dia masih pakai jimat, dia masih sering datang ke dukun. Ya, keburukan-keburukan yang lainnya lebih banyak lagi yang dilakukan. Sholat saja masih belum tertib. Maka dicegah tadi, kita nggak sampaikan ini dulu. Yang penting ngaji. Kebaikannya kita tunda dulu untuk nyampaikan sekarang. Yang penting sekarang dia ngaji terus. Daripada nggak berangkat lagi. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Kita mencegah suatu keburukan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat. Kemudian dari hadis ini juga ini tentang masalah pembatal-pembatal puasa. Tentang masalah pembatal-pembatal puasa. Ada dalam pembatal puasa kontemporer yang terkini, masalah-masalah terkini. Nah, ini dalil landasannya itu hadis ini. Dalil landasannya itu hadis ini. Contoh misalnya, ya, ingat kumur-kumur itu masih tetap kita lakukan kumur-kumur, bagian mulut ini masih tetap basah. Ya kan? Masih tetap basah. Namun kita cegah sedikit saja yang masuk, biar yang masuk ke dalam ini juga sedikit, alias tidak ada. Biar yang masuk ke dalam rongga perut itu sedikit alias tidak ada. Oh, berarti kaidahnya segala sesuatu yang ini cuma pengaruh sedikit ke lambung dan tidak punya pengaruh mengenyangkan, walaupun kita masukkan maka tidak batal. Termasuk juga kalau ada sesuatu dimasukkan dalam hidung. Contoh misalnya kalau flu, kalau hidungnya mampet biasanya pakai apa? Inhaler ya. Pakai inhaler ya. Dipakai ketika itu. Boleh nggak kita pakai ini untuk lancarkan pernapasan hidung ketika kita puasa? Tadi jawabannya, punya pengaruh nggak sampai kenyang? Punya pengaruh nggak sampai kenyang? Cuma pakai inhaler saja terus. Punya pengaruh nggak? Nggak. Cuma menyegarkan kan? Fresh di sini. Terasa segar kan? Terasa segar di hidung tadi. Maka salurannya itu akhirnya lancar. Terjawab dengan hadis tadi. Wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Dan seriuslah ketika melakukan istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, kecuali kalau kalian dalam keadaan puasa. Padahal ada sesuatu yang masuk dalam rongga. Dan ini sekaligus membatalkan pendapat Syafi'iyah begini. Pendapat Syafi'iyah itu mengatakan segala sesuatu yang masuk dalam rongga, ini selain tadi kumur-kumur ya, sesuatu yang masuk dalam rongga, maka itu bisa membatalkan puasa. Contoh,
Nggak boleh ketika puasa itu ngorek-ngorek kuping, nggak boleh. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah ya. Ya. Contoh lagi, karena peluangnya nanti akan masuk sesuatu. Ketika puasa nggak boleh kentut dalam air. Betul nggak bahasa ya? Betul. Kenapa? Iya, kenapa bisa membatalkan? Karena anggapannya kalau kentut ada yang keluar nanti ada yang ikut masuk. Padahal kalau kentut dalam air kenyang nggak? Ya, berkali-kali loh. Enggak juga kan? Enggak ada pengaruh apa-apa sebenarnya pada lambung. Maka kaidahnya dibatasin tadi. Yang jadi pembatal puasa adalah sesuatu yang mengenyangkan, yang dimasukkan dalam rongga dan punya pengaruh pada perut. Kalau tidak punya pengaruh pada perut tidak masalah. Contoh lagi, ada pengobatan di dalam dunia kedokteran, ada yang disebut dengan endoskopi. Alat endoskopi itu dimasukkan dalam rongga sini, lambung terus turun sampai ngecek lambungnya itu ada mah ataukah tidak. Boleh nggak ini dimasukkan ketika kita melakukan puasa? Jawabannya masih boleh selama yang masuk cuma alatnya tadi kemudian keluar lagi dan tidak diikutkan makanan saat itu. Ya, dan tidak diikutkan makanan. Namun kalau ada yang masuk bawa makanan, ya berarti puasanya batal. Sama seperti kita pakai infus ketika puasa, batal nggak? Batal atau tidak? Masuk mengenyangkan nggak? Iya. Ya iya. Dia ganti makanan kok. Ada sesuatu zat kan makanan di situ yang dimasukkan, maka puasanya jadi batal. Jadi kaidahnya tadi yang membatalkan puasa adalah segala sesuatu yang masuk dan itu sifatnya mengenyangkan dan masuk dalam rongga dan ini tadi punya akibat mengenyangkan kita. Ya, dan punya akibat mengenyangkan kita. Atau secara bahasa disebut atau diistilahkan dengan makan atau minum. Merokok itu dalam bahasa Arab syarbut dukhon, minum asap. Asap diminum, ya sama kan? Diminum. Ya. Pengertian seperti itu. Ini masuk dalam pembatalan enggak? Masuk karena secara istilah sudah disebut dengan minum. Ya sudah, selesai. Itu jadi pembatal. Ya, itu jadi pembatal. Kemudian berarti ada suntikan atau apa yang lewat dubur, lewat kemaluan, ya atau ada yang disuntik dan ini yang dimasukkan tidak ada zat makanan di situ, maka tidak membatalkan puasa. Dalilnya atau landasannya itu hadis ini. Kemudian satu hadis lagi dari hadis Utsman. Wa an Utsman radhiyallahu anhu, anan Nabiy sallallahu Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu'i akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Ya. Dari Utsman radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai jenggotnya dalam berwudu, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Baik, ini tentang hukum menyela-nyela jenggot. Ini berarti yang punya jenggot. Kalau nggak punya, diamkan aja. Ya diamkan saja. Nggak ada yang perlu disela-selain ketika itu. Nah, diperhatikan di sini Nabi SAW di sini dikatakan oleh Utsman, dari Utsman bahwasanya Nabi SAW yukhallilu lihiyatahu. Nabi SAW itu menyela-nyela jenggotnya fil wudu. Akhrajahu Tirmidzi wa sahih Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan di sini jadi anjuran ketika berwudu disunahkan atau diperintahkan untuk menyela-nyela jenggotnya. Dan ini berlaku bagi jenggot yang lebat. Maka perlu digini-ginikan gitu, disela-selain. Kalau jenggotnya tipis, ya ngapain? Ya mau ditarik-tarik gini, siji gitu. Kan gak manfaat. Ya, jito diambil air terus, nggak ada. Di sini kata
Syekh Abdullah Fauzan disebutkan jenggotnya itu kasifah, artinya tasturul basyarah, yaitu jenggotnya itu lebat menutupi kulit, jadi kulitnya nggak kelihatan. Ya, jenggotnya itu lebat menutupi kulit, ya, dan kulitnya ini nggak kelihatan. Nah, di sini dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhallu lihiyatahu ahyanan wa lam yakun yuwadhibu ala dzalik. Namun perlu diperhatikan kata Ibnu Qayyim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela jenggotnya itu kadang-kadang, tidak terus-menerus. Ya, menyela jenggotnya itu kadang-kadang, tidak terus-menerus. Jadi kadang beliau lakukan, kadang beliau itu tinggalkan. Berarti kalau kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak dilakukan terus menerus. Dan memang ada amalan perbuatan seperti itu. Ada yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan sedikit, kita lakukan sedikit. Ada yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, kadang tidak lakukan, kita lakukan juga seperti itu. Contoh yang Nabi lakukan sedikit, sholat sunnah fajar, Nabi lakukan singkat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, setelah itu surat Al-Kafirun. Rakaat kedua baca Al-Fatihah, setelah itu surat Al-Ikhlas. Sampai Aisyah katakan, wong saya lihat Nabi SAW ini kayaknya ini nggak baca Al-Fatihah. Maksudnya saking cepatnya dibandingkan dengan sholat-sholat lainnya. Karena cuma baca seperti itu. Maka kalau kita mau mengikuti tuntunan Nabi SAW, berarti sholat sunnah fajarnya tidak dilakukan panjang. Salat qobliyah subuh tadi loh, atau salat sunnah fajar, tidak dilakukan panjang. Nah, sama dengan ini. Nabi SAW kadang lakukan, kadang tidak, kita juga seperti itu. Dan ini juga jadi dalil, ada beberapa amalan lagi seperti itu, seperti sholat sunnah rawatib. Nabi SAW itu kadang lakukan suatu waktu, kadang beliau tinggalkan satu waktu. Nabi SAW itu meninggalkan sholat sunnah rawatib ketika beliau bersafar, kecuali sholat sunnah fajar. Jadi sholat sunnah rawatib dalam sehari kan ada 12. Ada sholat sunnah fajar 2 rakaat, qobliyah zuhur 4, ya. Kemudian ba'diyah zuhur 2, kemudian ba'diyah maghrib 2 lagi, ba'diyah isya 2 lagi. Nabi SAW tinggalkan semuanya kecuali sholat sunnah fajar 2 rakaat. Kemudian kalau jenggotnya itu tipis bagaimana? Jadi faedah tadi yang bisa kita ambil ya. Yang pertama, disunahkan menyela-nyela jenggot. Yang kedua, yang di sela-sela tadi itu adalah jenggot yang lebat. Iya, atau gini. Nyela-nyela gini loh, nyela-nyela itu. Nyela-nyela coba. Nah. Kemudian yang kedua tadi jenggot yang lebat yang kita selain tadi. Sekarang gimana dengan jenggot yang tipis? Kata Syekh Abdullah Fauzan, cukup kulitnya saja yang dicuci. Ya ini sudah kena, basuhannya sudah selesai. Nah sekarang kapan menyela-nyela jenggot tadi? Bapak Arjo kapan nyela-nyela jenggotnya? Ya, kalau pas enggak, pas lagi ngusap kepala, pas wudu. Pas wudu, lalu muka. Pas membasuh muka, bukan pas rambut. Bukan, pas muka. Karena memang lebih pas dengan muka karena lebih dekat. Maka faedah yang berikutnya menyela-nyelai jenggot tadi ini dilakukan ketika kita membasuh muka. Kemudian faedah yang lainnya lagi, berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya sifat, Nabi SAW penampilannya itu berjenggot. Nabi SAW itu penampilannya berjenggot. Artinya kalau orang ada yang penampilannya seperti itu, jangan dituduh macam-macam. Berarti nggak pernah baca hadis seperti ini. Ya berarti nggak pernah buka kitab Bulughul Maram. Atau enggak ya orang tahu ngaji. Banyak protes terus. Nah sekarang baiknya bagaimana dengan jenggot kita? Apakah kita boleh mencukurnya atau kita biarkan itu apa adanya? Kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis yang membicarakan tentang jenggot, Nabi SAW cuma mengatakan wa'aful liha.
Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, beliau katakan yang dimaksud ini adalah biarkan jenggot itu apa adanya. Biarkan jenggot itu apa adanya. Kalau apa adanya berarti bagaimana? Dibiarkan saja. Dibiarkan saja itu sudah lebih utama. Dan bagian jenggot ini, perhatikan jenggot. Niki, ini ada tulang samping telinga yang agak menonjol. Iya kan? Coba diraba nih, ada yang menonjol nggak? Kalau nggak ada coba periksa di dokter, ada yang aneh berarti di tulangnya itu. Niki turun sampai sini. Yang di bawah bibir juga masuk. Namanya apa ini? Jeng ini got namanya. Yang dalam mulut itu bringos, ini bringos. Gitu. Iya kok. Ngawur ini. Itu bid'ah, itu istilah bid'ah itu. Ya. Yang ini nggak masuk, ini kumis. Kumis diperintahkan untuk dipendekkan saja. Tidak mesti dicukur sampai habis. Jadi ini dibiarkan apa adanya. Ini ya, paham jenggot ya. Istilahnya dari sini tulang ini turun. Jadi yang ini apa istilahnya ini namanya apa? Jambang ya. Jambang ini dibiarkan sampai sini. Ya. Ini kalau dipelihara tuh lama-lama jadi kayak Syekh Abdurrahman As-Sudais. Lebat nggak itu? Lebat. Ya, lebat seperti ini. Sama juga kalau lihat kemarin yang salaman dengan Pak Menteri Agama siapa? Lukman Hakim. Ketika MOU itu dia salaman itu ya. Nah itu keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dari dulu disebut Wahabi. Yang kemarin itu sudah MOU-nya itu salaman langsung itu dengan keturunan Wahabi itu loh sebenarnya. Yang orang Indonesia anti sekali itu. Ya, itu tanda tangan kemarin itu. Itu namanya Syekh Saleh Al-Syekh. Kalau ada istilah Al-Syekh di belakang, itu berarti keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang jadi istilahnya jadi istilah Wahabi. Berarti menteri sudah tanda tangan dengan Wahabi kemarin. Kerjasama dalam masalah agama kemarin itu loh. Dengan Wahabi. Jadi jangan wanti-wanti dengan Wahabi gitu loh. Ikut Wahabi. Ya mana? Mungkin. Oh enggak, ya kan dari dulu kan anti terus dengan istilah-istilah seperti itu. Padahal cuma penyesatan istilah saja. Ingin nakuti orang biar nggak ikut ajaran-ajaran yang benar seperti itu. Ajarannya sebenarnya sama. Apa yang dibawa oleh Ahmad Dahlan, apa yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dulu Ahmad Dahlan terpengaruh dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia bawa ajaran, kemudian memurnikan Islam seperti itu. Dan memang Saudi Arabia memang pingin Islam itu murni seperti dulu, dijaga seperti dulu. Namun orang-orang akhirnya silakan, wah itu Wahabi itu seperti itu. Ya, padahal kemarin sudah tanda tangan loh itu, tanda tangan terus salaman itu. Berarti setuju dengan Wahabi berarti. Ya, jadi sekarang gak usah antipati terus dengan Wahabi. Ya, intinya mereka istilahkan itu cuma ingin nakut-nakuti saja. Sebenarnya istilahnya nggak tepat. Seharusnya kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin diistilahkan harusnya Muhammadi. Jadi Muhammadiyah itu harusnya. Ya, harusnya diistilahkan itu. Ya, namun dia plesetin yang belakangnya. Jadi Wahabi, istilahnya sangar sekali. Padahal Wahabi itu dari kata Al-Wahhab, nama Allah. Itu diantara Asmaul Husna. Ya, itu diantara Asmaul Husna. Kalau mau istilahkan nama beliau itu aslinya Muhammad. Berarti harus diistilahkan apa? Muhammadi. Muhammadiyah harusnya diistilahkan. Gitu. Jadi cuma bikin istilah untuk nakut-nakuti orang. Coba lihat beberapa komentator di TV kemarin tuh, ya sampai nyebut-nyebutkan seperti itu. Wah, kami ini selalu disudutkan terus oleh Saudi Arabia karena mereka itu ajarannya itu Wahabi. Ya, padahal itu cuma untuk nakut-nakuti saja. Intinya apa yang dibawa oleh Saudi Arabia sama dengan kita punya mazhab. Kita itu bermazhab Syafi'i kan? Kalau Saudi Arabia itu bermazhab apa? Hambali. Sama-sama pegang mazhab juga. Dan itu dari 4 imam yang besar.
Ya, 4 imam yang besar. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu enggak kunut subuh. Kalau Imam Syafi'i itu kunut subuh. Ya, beberapa itu berbeda. Namun kalau dari sisi akidah itu sama. Dari sisi akidah itu sama. Hambali dan Syafi'i itu dari sisi akidah itu sama. Beriman pada Rasulnya sama, beriman kepada Allahnya juga sama. Meyakini Allah itu menetap tinggi di atas arsy-Nya. Dan beberapa akidah yang lainnya itu sudah disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Kapan-kapan nanti kita bahas kitab akidah mazhab Syafi'i. Itu sama seperti yang ada di Saudi, itu sama. Akidahnya sama, namun dalam penerapan fikihnya nanti beda-beda. Oh, Syafi'i itu sholatnya kayak begini. Oh, ini Hambali seperti ini. Ada sisi bedanya. Ya, namun mereka punya kesamaan dari sisi akidah. Wong Imam Nawawi, Imam Syafi'i itu anti jimat-jimat. Ya, anti jimat. Punya mereka tuh nggak senang dengan pakai jimat, apalagi istilah yang sama dengan jimat. Pengasihan. Ya toh? Ada lagi bentuknya susuk misalnya. Macam-macam bentuknya. Imam Syafi'i juga aja kan seperti itu, nggak mau seperti itu. Imam Hambali juga sama, Imam Ahmad juga sama seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Ya, itu saja mungkin yang kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mungkin manfaat. Dan insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan pekan depan biiznillah. Ya, itu saja, kita tutup, kalian doakan pada majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.